Tips goes kuat saat tanjakan. Pada saat pandemi, tren gaya hidup sehat dengan bersepeda mulai digandrungi masyarakat Indonesia. Semua orang yang memiliki sepeda, berlomba-lomba untuk mencatatkan waktu PR atau waktu personal record mereka masing-masing ketika goes. Saat berada di tanjakan pun setiap orang ingin memperlihatkan siapa yang terkuat sampai di finish. Bersepeda merupakan salah satu olahraga dan modal transportasi darat. Banyak jenis medan sepeda, contohnya perbukitan untuk jalur sepeda berjenis road bike, gravel atau sepeda MTB. Medan yang sangat terjal tentunya untuk sepeda yang bertipe MTB atau sepeda downhill, sedangkan di perkotaan, semua masyarakat dapat menggunakan sepeda bertipe apapun, karena jalanan perkotaan rata-rata datar. Dari semua jalur trek tersebut banyak penggemar sepeda yang menyukainya. Terutama pengguna sepeda road bike yang pada saat pandemi COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Mulai dari penjualan sepeda balap dan pemakaian dalam bersepeda tipe road bike. Dengan kenaikan yang terus melejit ini, banyak onderdil sepeda mengalami kenaikan dari batas harga normal. Rute atau jalur tanjakan merupakan tantangan bahkan wajib bagi setiap goeser road bike ataupun sepeda tipe lainnya. Jalur dengan ketinggian yang berbeda-beda ini, juga sering dipergunakan untuk event sepeda, yaitu tur sepeda, bahkan sampai lomba balap roda 2 ini di jalur yang miring. Itulah mengapa tanjakan menjadi makanan sehari-hari para goeser biasa dan para atlet sepeda dalam hal bergoes. Hal menanjak di tanjakan yang curam, pastinya ada tips dan trik melewati tanjakan dengan mudah, serta digabungkan dengan gaya individu. Rute atau jalur tanjakan merupakan tantangan bahkan wajib bagi setiap goeser road bike ataupun sepeda tipe lainnya. Jalur dengan ketinggian yang berbeda-beda ini, juga sering dipergunakan untuk event sepeda, yaitu tur sepeda, bahkan sampai lomba balap roda 2 ini di jalur yang miring. Itulah mengapa tanjakan menjadi makanan sehari-hari para goeser biasa dan para atlet sepeda dalam hal bergoes. Hal menanjak di tanjakan yang curam, pastinya ada tips dan trik melewati tanjakan dengan mudah, serta digabungkan dengan gaya individu. Tips goes kuat di tanjakan. Mindset atau pola pikir. Kebanyakan para goeser berpikir bahwa tanjakan itu berat. Jika kebanyakan orang seperti itu, maka mereka sudah tersugesti dengan pemikiran tersebut. Pastinya bahwa tanjakan itu selalu berat dilalui oleh para goeser, tapi dengan sugesti tersebut bahwa menganggap tanjakan itu bisa dilewati dengan asik, pemikiran nanjak pada saat di tanjakan pasti makin seru. Latihan dan sabar. Di dunia pasti semua butuh proses, tidak hanya di dalam dunia persepedaan, tapi semua bidang yang lain tidak ada yang namanya instan. Terus berlatih dan push your limit, push tubuh supaya apa hasil dari bidang tersebut dapat mencapai tujuan dan dapat memetik buah dari sebuah proses tersebut. Kebanyakan orang melihat tokoh sukses dengan hasilnya. Padahal prosesnya itulah yang harus dilihat dan dijadikan contoh hidup untuk terus maju. Pada saat pertama kali awal goes, diharuskan konsisten dalam berlatih dan ditingkatkan. Bersungguh-sungguh dengan apa yang dimulai. Sabar adalah kunci yang penting dalam hal berlatih. Tidak adanya kesabaran akan membuat latihan semakin kendor dan menurun. Membuat jadwal untuk latihan adalah solusinya, supaya konsisten dalam mengepus tubuh sendiri. Dengan contoh, pada hari Minggu, bersepeda 10 km, untuk seminggu kemudian, ditingkatkan lagi menjadi 20 km secara bertahap. Bukan hanya jarak yang ditingkatkan, melainkan waktu harus lebih cepat dari sebelumnya. Contoh, biasanya bersepeda sejauh 10 km dengan catatan waktu 50 menit, untuk latihan selanjutnya usahakan di bawah 40 menit. Dengan begini, tubuh akan mulai terbiasa dalam latihan, tingkatkan secara stabil.
Berlatih juga, untuk pergi ke tujuan goes supaya tidak berhenti dan tahan speed atau ritme kayuhan sepeda, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Hal ini penting karena, merupakan kunci dari hal menanjak. Pada saat ditanjakan, usahakan untuk tahan serta atur speed atau ritme dan stuck gear, supaya rantai berada di tengah. Dengan tubuh sudah terbiasa dengan gear yang berada di tengah, pada saat tanjakan, yang cukup curam, dan hal tersebut membuat berat di kaki, mulai dipindah ke gear yang besar, satu persatu. Begitu seterusnya sampai setiap individu nyaman dalam kondisi gear tersebut. Mengatur nafas. Menjaga dan mengatur nafas menjadi hal penting juga dalam bersepeda di tanjakan. Menstabilkan nafas, akan membuat pasokan oksigen pada otot yang sedang bekerja, tetap terjaga dengan baik. Agar tujuan dapat tercapai, diusahakan bagian pinggul tetap dekat dengan belakang sadel sepeda, saat duduk. Kejadian tersebut dapat membantu punggung tetap lurus dan memastikan dada serta paru-paru tetap terbuka. Selain itu, latihan menarik nafas secara dalam, dapat membantu tetap tenang di bawah tekanan saat menanjak. Jika sudah kehilangan dalam mengatur nafas, tenaga akan terkuras pada saat bersepeda di tanjakan. Memanfaatkan berat badan. Berat badan menjadi poin dan sangat membantu saat menghadapi tanjakan yang curam. Seperti di event besar seperti Tour de France, para atlet memanfaatkan berat badannya dalam hal menanjak dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara, angkat tubuh dengan kaki dan dibantu oleh tangan, kemudian ayunkan sepeda sedikit ke kiri dan ke kanan secara berkala. Aktivitas ini dapat menjadi jitu, dalam melewati tanjakan yang terjal. Tips tersebut dilakukan jika ada keinginan dari setiap masing-masing individu. Tentunya dengan berlatih secara berkala, setiap orang pasti akan bisa menerobos setiap tanjakan dengan ritme kayuhan setiap pesepeda.